Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Wahyu dalam pelajaran fisika. Minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang tekanan-tekanan pada zat. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang getaran dan gelombang. Kita masuk materi baru ya sekarang ya. Getaran. Apa sih getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbang. Satu getaran merupakan gerakan dari posisi awal bandul bergerak dan kembali lagi ke posisi itu. Misal dari A, kemudian ke O, kemudian ke B, ke O, dan kembali lagi ke A. Sedangkan amplitudo adalah simpangan terjauh bandul dari posisi setimbangnya. Misalnya dari O ke A atau O ke B. Perhatikan gambar bandul di bawah ini. Gerakan satu kali getaran berarti gerakan dari A kemudian ke O, ke B, kemudian ke O, dan kembali lagi ke A. Ini adalah gerak satu kali getaran. Sedangkan amplitudo adalah simpangan terjauh. Ini adalah titik setimbangnya. Simpangan terjauhnya berarti dari O ke A. Kemudian kalau enggak O ke A adalah O ke B. Selanjutnya, besaran-besaran dalam getaran. Yang pertama adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Lambangnya adalah T besar. Kemudian yang kedua adalah frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu. Lambangnya adalah F kecil. Jika dihubungkan hubungan antara periode dan frekuensi, ini adalah rumus matematikanya. T besar ini adalah periode, itu sama dengan T kecil dibagi N. Dan untuk mencari frekuensi itu rumusnya N dibagi T kecil. Sehingga untuk mencari periode juga bisa menggunakan rumus 1 per frekuensi. Atau untuk mencari frekuensi itu sama dengan 1 per T besar. Yang keterangannya adalah T besar itu adalah periode, satuannya sekon. Kemudian T kecil adalah waktu, satuannya sekon. Kemudian N adalah banyaknya getaran. Banyaknya getaran itu tidak ada satuannya ya. Kemudian F adalah frekuensi, satuannya Hz. Gimana? Sudah paham belum? Sudah ya? Kita lanjutkan dengan contoh soal. Sebuah benda bergetar sebanyak 10 kali dalam waktu 2 sekon. Berapakah frekuensi dan periodenya? Jadi yang diketahui di sini adalah N-nya. N-nya adalah 10 kali. Kemudian T. T-nya waktu ya, T kecil ya, T kecilnya 2 sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensi dan periodenya. Jadi karena yang diketahui itu N dan T, maka mencari frekuensinya adalah N dibagi T. N-nya 10 dibagi 2, hasilnya 5. Satuannya adalah Hz. Kemudian kalau cari periode itu 1 per frekuensi. Jadi frekuensinya kita dapat dari yang di atas ini. 1 dibagi 5, hasilnya 0,2 sekon. Mudah kan? Selanjutnya, gelombang. Gelombang diartikan getaran yang merambat. Berdasarkan mediumnya, ada 2 macam jenis gelombang. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya itu adalah pengertian gelombang mekanik. Contohnya adalah gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang pada selinki. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu kebalikan dari gelombang mekanik. Artinya gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang radio, kemudian gelombang microwave, kemudian ada juga sinar inframerah. Ini adalah gelombang berdasarkan ada tidaknya mediumnya ya. Selanjutnya, berdasarkan arah rambatannya, gelombang juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gelombang transversal. Pengertian gelombang transversal adalah gelombang yang arah gerak
getar partikel medium perantaranya tegak lurus terhadap arah gelombangnya. Contohnya ada gelombang cahaya, kemudian ada gelombang tali, dan ada gelombang pada permukaan air. Pada gelombang transversal itu terdapat bukit dan lembah. Satu gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini adalah contoh gambar gelombang transversal. Ini adalah gelombang pada tali. Jadi tali ini membentuk bukit dan lembah. Ini yang di atas bukit, kemudian yang di bawah lembah, kemudian ini ada bukit lagi. Nah, kalau satu gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kalau pada gambar di bawah ini, coba perhatikan, ini ada suatu bukit, satu lembah. Ini berarti satu gelombang. Dari A ke E ini adalah satu gelombang. Kemudian ini ada satu bukit lagi. Jadi jumlah semuanya dari gambar ini adalah 1,5 gelombang. Paham? Selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada yang kedua, yaitu gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getar partikel medium perantaranya sejajar terhadap arah gelombang. Contohnya ada gelombang pada selingki atau pegas. Kemudian gelombang suara. Pada gelombang longitudinal terdapat rapatan dan regangan. Satu panjang gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Ini adalah contoh gambar gelombang longitudinal. Ini dari gitar, kemudian gitar itu ada bunyinya ya nak ya. Ini merupakan gelombang bunyi atau gelombang suara. Ini ada rapatan, kemudian ada regangan, kemudian ada rapatan lagi, kemudian ada regangan lagi. Nah, pada gambar ini gelombang longitudinal ini terdapat dua gelombang. Kenapa? Karena ini ada satu rapatan, satu regangan. Nah, ini berarti satu gelombang. Kemudian sebelahnya lagi yang warna kuning ini ada satu rapatan, kemudian ada satu regangan. Berarti jumlahnya ada dua gelombang. Gimana? Sudah paham bukan? Untuk tugas hari ini, yang pertama Ibu sudah siapkan 5 soal. Yang pertama, tuliskan pengertian getaran dan gelombang. Yang kedua, tuliskan pengertian frekuensi dan periodenya. Kemudian yang ketiga, sebutkan sebuah benda bergetar sebanyak 20 kali dalam waktu 2 sekon. Berapakah frekuensi getarannya dan periodenya? Ini juga tadi contoh soalnya ada di slide ya. Kemudian yang keempat, sebutkan contoh gelombang mekanik. Kemudian yang kelima, berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi 2. Sebutkan ya. Jangan lupa kalian tulis soalnya, kemudian dikerjakan di buku latihan. Jangan malas-malas untuk belajar. Kemudian jangan malas-malas juga. Ngumpulnya jangan telat-telat. Kalau sudah selesai, nanti kalian kumpulkan ke e-learning ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.